Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah jumpa lagi di channel saya, Rizky Fajar Merawan. Oke, jadi hari ini saya mau bagi tips sedikit ya mengenai teknik atau tips bagaimana kita bisa mendapatkan referensi ilmiah full text dari apa ya istilahnya ini publisher atau agregator dari jurnal. Nah, pertama, kita paham ya bahwa banyak jurnal itu yang sifatnya tidak open access ya, artinya dia cuma menyediakan judul atau abstraknya saja gitu. Kalau kita mau akses full artikelnya maka akan berbayar. Nah, hal ini nanti bisa diatasi kalau misalnya seperti ini ya. Contoh misalnya saya mau cari di Google Scholar ya. Google Scholar temanya adalah communication atau corporate communication misalnya. Oke. Nah, ini jadi contoh di sini. Ini corporate communication, the challenge and of transparency. Kita buka. Nah, ternyata kan ini hanya menyediakan abstraknya saja gitu. Jadi kita hanya menyediakan abstrak. Kalau kita mau akses full jurnalnya maka harus membeli ya. Kira-kira 29 euro. Ini kan sebenarnya harga yang mahal. Artinya tidak semua orang, apalagi mungkin ya, saya tidak meremehkan, mungkin mahasiswa S1, S2, bahkan mungkin S3 juga agak keberatan ya. Maksudnya agak berat dari sisi pembiayaan kalau harus membeli jurnal atau membeli artikel ilmiah. Nah, bagaimana solusinya? Solusi pertama adalah kita bisa menjadi anggota Perpustakaan Nasional ya. Jadi di Perpustakaan Nasional ini ada e-resources gitu ya. Ini contoh saya sudah menjadi anggota, maka saya akan masuk ya, gitu ya. Jadi eh, dengan e-resources ini sebenarnya kita akan bisa punya kemampuan untuk akses jurnal-jurnal atau agregator jurnal yang apa namanya bereputasi. Nah, salah satunya pilihan saya itu biasanya yang saya pakai adalah ProQuest ya. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional, maka teman-teman bisa mendapatkan akses gitu ya, mendapatkan akses kemudian teman-teman apa namanya menggunakan akses tersebut akun dari Perpustakaan Nasional ini untuk mengakses jurnal atau agregator dari publisher. Contohnya adalah Pak ProQuest. Jadi saya paling sering menggunakan ProQuest teman-teman ya. Jadi dalam ProQuest ini kita bisa klik di sini, di klik tautan. Tapi kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya, bisa klik di panduan. Ya, kita lihat dulu panduannya. Nah ini. Jadi panduan bagaimana mengakses ProQuest dari e-resources-nya Perpustakaan Nasional. Ini bisa di-download ya, bisa disimpan sehingga nanti kalau teman-teman lupa caranya bisa mengulang. Nah, di e-resources ini kalau teman-teman mau pakai tinggal klik tautan di sini ya, klik tautan. Oke, ditunggu. Nah, ini adalah kita lihat ya akses provide by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini ada 14 database ya. Teman-teman kalau mau cek database-nya tuh di sini. Nih ada 14 database yang bisa dicek gitu ya. Nah, jadi eh, kita balik lagi. Nah, jadi ada 14 database yang bisa dipakai gitu ya. Maka misalnya kita mau cari communication. Temanya adalah corporate communication. Nah, ini kita bisa klik di sini full text ya. Artinya nanti kalau kita mau cari gitu ya, kita hanya mau mencari full text-nya. Kita nggak mencari literatur yang hanya menyediakan abstrak atau judulnya saja. Kita klik di sini full text-nya. Kemudian kalau mau misalnya jurnal ilmiah ini bisa diklik di jurnal ilmiah. Terus kemudian kalau di jurnal ilmiah ada istilah peer review. Tetapi kalau ini sementara saya ada full text aja ya gitu ya. Terus kemudian saya coba download buku gitu ya. Kita coba di search di sini. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana ada namanya corporate communication. Ternyata saya salah atau typo maka kita perbaiki. Nah, jadi di sini ini ada buku-buku teman-teman ya, ada buku-buku ada yang agak tua ya, 2006, ada yang tahun terbitan 2007, ini ada yang buku yang baru tahun 2022 gitu ya. Nah, bagaimana kita mendownloadnya? Maka pertama kita nggak bisa langsung download satu buku ya. Biasanya itu nanti kita downloadnya chapter by chapter. Contoh misalnya di sini kita klik.
gitu ya. Nah, di sini nanti kita ini ada read online ya. Jadi kita bisa baca secara online tapi nggak bisa kita save atau download. Kalau mau download itu di sini dia butuh third party. Biasanya di sini ada software khusus ya. Nah, kalau mau download sebagai chapter PDF, maka ini bisa download PDF chapter gitu ya. Tapi dilihat ternyata kita nggak bisa langsung utuh ya mendownload semua chapternya karena ini ada kuotanya teman-teman ya. Jadi kuotanya itu dari buku ini kita hanya bisa download 139 halaman saja. Makanya harus bijak ya. Maksudnya akses perpustakaan nasional ini kan akses untuk semua orang di Indonesia ya, tanpa terkecuali gitu ya. Jadi pastikan kalau kita mau download itu kita memang butuh artikel ini gitu ya. Sangat-sangat butuh gitu ya. Jangan sampai kita cuma coba-coba. Makanya kita pastikan di sini ada table of content, kemudian di sini ada bahasan per babnya, per chapternya. Nah, teman-teman baca dulu kalau misalnya dari satu chapter ini dirasa kurang kurang kuat atau kurang detail, maka dilihat subsectionnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dari satu chapter ini, oh ternyata kita cuma butuh satu subseksi saja, maka bijaksanalah untuk mendownload di bagian subseksinya saja gitu. Ini namanya di sini download PDF-nya gitu. Kenapa? Karena ini tadi balik ya. Karena buku ini sebenarnya ada kuotanya. Ini tinggal 139 halaman yang bisa di-download oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Makanya jangan istilahnya jangan maruk atau jangan mentang-mentang gratis kita download sebanyak-banyaknya. Kita harus bijaksana gitu ya gimana caranya agar buku ini bisa di-download sesuai dengan kebutuhan yang kita kita butuhkan gitu ya. Jadi misalnya, oh kita ternyata dari satu chapter ini nggak perlu download semuanya, maka kita cukup download satu subseksi, maka cukup di download PDF ini ya teman-teman. Oke, di download PDF. Oke, kita continue as yes. Oke, oke. Nah ini kita download. Nah jadi di sini sudah ada downloadannya teman-teman. Intellectual Complexity of Comparative Communication Research gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana kita bisa mendownload sub apa namanya sub chapter dari sebuah buku yang ada di ProQuest. Bagaimana jika misalnya kita mau mendownload artikel gitu ya, maka kita ubah di depannya lagi ya. Kita modify research, kita ubah di scholarly journal ya. Coba, nah karena jurnal kita pengen yang peer review, maka tinggal di search aja di sini. Oke, nah jadi dipastikan semuanya full text dan semuanya peer review gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa download di sini full text PDF gitu ya. Full text PDF. Nah, jadi ini nanti tinggal di-download aja. Di save. Mungkin kita kasih judul jurnal 1. Oke, nah ini hasilnya di sini. Nah, jadi enaknya ProQuest ini dia juga menyediakan citasi ya teman-teman ya. Untuk citasinya kita bisa back to result. Oke, kita bisa back to result. Oke, di sini nanti oke ini tulisan Balmer. Nah, ini kita bisa site. Di sini site gitu ya. Nah, karena saya menggunakan EndNote, ini sudah ada icon EndNote. Nah, teman-teman tinggal download EndNote-nya aja gitu ya. Nah, outputnya nanti RIS gitu ya. Jadi nanti ada citation, abstract, indexing, PDF link dan sebagainya. Ini tinggal di continue aja gitu ya. Tinggal di continue, nanti dia akan download secara otomatis. Oke, nah ini sudah ada format RIS-nya. Kemudian kita tinggal buka EndNote yang kita punya. Oke, ini saya cancel ignore aja dulu. Oke, kebetulan ini saya pakai EndNote versi X9. Teman-teman tinggal import aja. Nah, di sini adalah RIS, kemudian dicari tadi file RIS-nya dulu, ProQuest-nya ya. Jangan lupa nanti diubah ya karena ini RIS ya. Jadi ini ada beberapa format. Kita kalau mendownload file yang sudah di-download dari ProQuest tadi RIS,
maka pastikan kita import filenya dalam bentuk RIS juga, kemudian diimport. Oke. Nah, ini akan secara otomatis sudah masuk di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah di sini, maka ini ada link di sini. Ini tujuannya adalah, ini reference-nya sudah, sebentar, sorry, ini reference-nya ini sudah lengkap ya. Udah ada nama penulis, tahun, dan title. Jadi biasanya kalau file citasi itu kita dapatkan dari ProQuest, biasanya sudah aman ya. Maksudnya sudah benar semuanya gitu. Jadi semua datanya itu sudah benar, cuman ini dia kan masih jurnal artikel, kita ubah jadi book chapters. Idealnya di sini ada book chapters atau book session. Oke, nah, oke, nah kalau sudah kita butuh attach PDF ya. Jadi kalau kita butuh kita mau baca secara lengkap gitu ya, maka kita bisa buka gitu. Bagaimana caranya? Kita tinggal buka saja di tempat kita save yang tadi ya, karena saya tadi save di bagian download. Sorry, ini di sini bagian download. Oke, ini ada jurnal satu di open. Nah, jadi nanti teman-teman secara otomatis ini kita bisa buka ya referensinya. Jadi ini ada referensi PDF-nya. Oke. Kemudian, oh ya sorry ini tadi benar bukan book session ya, tapi benar jurnal artikel. Oke, ini sudah jurnal artikelnya sudah ada gitu ya, maka kita tinggal save. Oke, kita tinggal save. Oke, ini sudah ada John MT Balmer dan sebagainya. Jadi ini lumayan lah, meskipun katakanlah tahunnya lumayan tua ya. Sebenarnya ini contoh saja gitu, lumayan tua tahunnya, tapi kita sudah punya satu literatur gitu ya. Jadi dengan konsep seperti ini, kita sudah dibantu gitu ya, dapat full artikel secara gratis menggunakan akses dari ProQuest gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana apa ya negara dalam hal ini Perpustakaan Nasional Indonesia itu sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengakses jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Jadi teman-teman udah nggak usah bingung lagi gitu ya. Maksudnya nggak usah eh, harus mengeluarkan biaya dan sebagainya. Terlebih jika memang langganan akses jurnal ini di kampus tidak disediakan gitu. Karena memang hanya beberapa kampus ya, setahu saya beberapa kampus mayoritas itu kampus perguruan tinggi negeri yang melanggan jurnal secara berkala gitu. Nah, kebanyakan yang lain memang tidak melanggan. Nah, itu. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menggunakan apa namanya akses dari Perpustakaan Nasional ya, tidak hanya jurnal, tapi tadi saya sudah contohkan juga bisa mengakses buku ya. Itu. Jadi itu contohnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saran saya kalau memang Anda seorang peneliti, seorang mahasiswa gitu ya, baik S1, S2, S3, memang sudah saatnya memang setidaknya sebulan sekali Anda berkunjung ke perpustakaan ya untuk memperkaya literatur. Sehingga nanti kalau menurut dosen saya, guru saya di FKM UI itu Prof. Dianto bilang literatur itu harus kuat, harus panjang bacaannya, harus mendetail bacaannya. Biar apa? Biar nanti ketika kita menulis itu tidak kering gitu. Jadi kita karena bahan bacaan kita itu lengkap, banyak, maka eh, ketika kita nanti menulis itu tulisan kita itu tidak kering gitu ya. Jadi kita paham substansinya, kita mengerti secara mendetail dan mendalam, sehingga orang yang membaca pun bisa mendapatkan informasi-informasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyimak konten saya.